Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam materi BK, bimbingan konseling yang akan saya sampaikan pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Askia Wiriyatul Hutsihanani, NIM 223141136 dari kelas 2D PGMI. Di sini, yang pertama, saya akan menyampaikan tentang pendekatan behavioral dalam bimbingan konseling. Selanjutnya, pendekatan client centered dalam bimbingan konseling. Selamat menyaksikan. Baiklah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke pembahasan materi. Pembahasan materi kita yang pertama yaitu tentang teori behavioral. Sebenarnya apa sih teori behavioral itu? Pengertian dari behavioral sendiri yaitu terapi atau konseling behavioral yang dikembangkan melalui teori-teori psikolog behavioristik. Dalam beberapa hal aliran ini telah berkembang secara pesat sebab konseling behavioral lebih tampak jelas perubahannya dan prosesnya dapat dicermati atau di-observable atau measurable. Selanjutnya, behavioral meyakini dan mampu membuktikan secara ilmiah bahwa perilaku individu merupakan bentuk adaptasi atas respon yang diberikan. Dengan lain perkataan, perilaku individu dapat disetting melalui proses belajar. Perhatian behavioral adalah pada perilaku yang nampak, sehingga terapi tingkah laku mendasarkan pada penerapan prinsip-prinsip besar secara sistematis dalam proses perubahan perilaku menuju ke arah yang lebih adaptif atau menuju arah yang lebih baik. Baiklah, selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan yaitu konsep dasar teori konseling behavioral. Di sini, konsep dasar konseling adalah membantu, sedangkan konsep dasar dari behaviorisme sendiri yaitu adalah prediksi atau memprediksi atau mengontrol atas perilaku individu yang tampak. Kutipan dari Muhammad Surya tahun 1988 yang memaparkan bahwasannya dalam konsep behavioral, perilaku manusia merupakan hasil belajar sehingga dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar pada umumnya. Selanjutnya yaitu hal yang paling mendasar dalam konseling behavioral sendiri adalah penggunaan konsep-konsep behaviorisme dalam pelaksanaan konseling seperti konsep reinforcement yang merupakan bentuk adaptasi dari teori pengkondisian klasik Pavlov dan pengkondisian operan dari Skinner. Di sini, adapun contoh kasus penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran yaitu adanya sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah. Dalam penelitian Saputro tahun 2015 menyimpulkan bahwasanya penerapan teori behavioristik dapat mengurangi siswa mengoperasikan handphone pada saat jam pembelajaran dilangsungkan. Kita memasuki ke materi yang kedua, yaitu tentang teori pendekatan client center. Sebelumnya, apa sih sebenarnya pendekatan client center itu dalam bimbingan dan konseling? Client center adalah terapi yang berpusat pada diri konseling, yang mana seorang konselor hanya memberikan terapi serta mengawasi konseli pada saat mendapatkan atau pemberian terapi tersebut agar konseli dapat berkembang atau keluar dari masalah yang konseli hadapi. Client center theory sering pula dikenal dengan sebagai teori non-direktif atau berpusat pada kepribadian. Pendekatan konseling client center menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya sendiri dalam pemecahan masalah pada dirinya. Selanjutnya yaitu teori-teori atau konsep-konsep pokok pada client center. Yang pertama, ada hipotesis penting pada pendekatan yang berpusat pada kepribadian. Yang kedua,
kepercayaan terhadap proses kelompok. Yang ketiga, mendengarkan secara aktif. Yang keempat, empati atau kemampuan untuk memasuki dunia subjektif orang lain. Yang kelima, penghargaan pribadi tanpa syarat dan kehangatan. Yang keenam, keaslian dan pengungkapan diri. Yang ketujuh, adapun rasa hormat, yaitu sikap menghargai orang lain sebagaimana aslinya. Yang kedelapan, yaitu kesegaran atau imediasi atau percakapan pada Anda dan saya, seperti itu contohnya. Yang kedelapan, konkretan atau kekhususan dalam mendiskusikan perbedaan. Adapun yang terakhir yaitu konfrontasi atau usaha untuk menunjukkan perbedaan pada dirinya dan pada diri orang lain, seperti itu. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.